Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ngoek, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Ngoek. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmatnya sehingga di hari ini kita bisa berkumpul dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolahan kita tercinta. Sebelumnya tangan Bapak Ibu sebelah kanan di seperti ini. Ikuti gerakan yang ada di depan. Breathing dulu. Mulai ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nanti kalau saya bilang SD Negeri Ngoek, bilangnya luar biasa, betul ya? SD Negeri Ngoek luar biasa. Oke, jadi Bapak Ibu, di sini saya akan menyebarkan pemahaman tentang konsep utama modul budaya positif. Jadi pada konsep utama modul budaya positif ini ada beberapa. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum saya paparkan satu-satu, apakah sudah pernah mendengar apa itu tentang budaya positif? Pernah. Apa itu? Oke, betul. Berarti budaya positif itu tentang peraturan, seperti halnya peraturan sekolah. Yang selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang dulunya belum kurikulum merdeka, seringkali pembelajaran tidak memenuhi persyaratan atau sesuai dengan karakteristik siswa. Namun dengan adanya kurikulum merdeka ini, maka pembelajaran berdiferensi yang dimana kita harus tahu keunikan atau bakat siswa. Jadi kita harus mengikuti perkembangan atau perkembangan siswa itu sendiri agar mewujudkan pelajarannya profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama apa? Beriman. Yang kedua, berkebudayaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang selanjutnya kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Yang selanjutnya yaitu ada disiplin positif. Disiplin positif sudah saya paparkan tadi, seperti halnya peraturan yang ada di sekolah. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif
positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita sebagai pendidik tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa itu intrinsik? Jadi intrinsik itu ketika kita ingin berbuat kebaikan itu tanpa dengan suruhan, jadi sadar akan dirinya. Kalau ekstrinsik itu akan melakukan hal yang baru atau melakukan sesuatu atas dorongan orang lain. Misalnya saya ingin berangkat pagi nanti biar dapat nilai 80. Nah itu karena dorongan bukan dari diri sendiri. Jadi itu adalah perilaku dari ekstrinsik. Kalau intrinsik itu saya akan berangkat pagi-pagi agar dapat meja yang paling depan biar saya bisa memperhatikan bapak ibu guru sedang menjelaskan. Itu termasuk perilaku atau motivasi intrinsik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti hanya kita sebagai manusia membutuhkan makan, minum, sandang, papan, pangan. Nah, itu. Yang kedua yaitu kasih sayang dan merasa diterima. Kadang ada peserta didik yang caper, bahkan ada yang tidak ada apa-apa langsung peluk. Nah itu di rumah belum tentu mendapat kasih sayang seperti itu, sehingga di rumah di sekolah memerlukan kasih sayang dan ingin merasa diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan. Jadi kadang anak itu ada yang pengen menang sendiri, pengen menjadi pahlawan di depan guru, ingin seperti paling sok jago. Nah itu termasuk adalah penguasaan diri. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan yang kelima yaitu adalah kesenangan. Nah, jadi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini anak agar bertujuan anak senang dalam mengikuti pembelajaran ini. Yang selanjutnya yaitu ada motivasi perilaku siswa, yang dimana motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi motivasi itu ada tiga, bisa menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik seperti tadi yang sudah saya jelaskan, karena takut dihukum. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ia merupakan motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi sudah saya jelaskan tadi bahwasanya jika anak ingin berusaha lebih baik lagi yang timbul dari diri sendiri, maka itu adalah motivasi intrinsik. Tapi kalau anak melakukan perbuatan atau kesalahan dan ingin memperbaiki karena takut dihukum atau karena ingin imbalan, nah itu merupakan perilaku ekstrinsik atau motivasi ekstrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi konsep disiplin itu tidak selalu sukses, namun ada yang gagal. Nah, jika kita menerapkan disiplin positif pada hukuman, maka yang akan diterima oleh anak: 1. Menyakiti, 2. Tidak nyaman, 3. Murid takut, 4.
Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Selanjutnya, murid menjadi rendah diri. Jadi kalau kita menerapkan disiplin positif dalam hal hukuman, maka anak akan selalu menyembunyikan kesalahannya, tidak jujur. Yang kedua, ada penghargaan. Jadi kalau kita menerapkan disiplin positif dengan kita memberi penghargaan, maka akan menimbulkan tidak efektif, merusak hubungan sifat iri. Jadi kalau ada misalnya saya terapkan di kelas yang mendapat nilai 100, saya akan memberikan hadiah berupa pensil. Nah, yang tidak pernah mendapat nilai bagus pasti sudah merasa pasti yang dapat pulpennya itu aja, karena yang mendapat nilai bagus hanya itu. Nah, itu akan menimbulkan kecemburuan. Yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Jadi kenapa kurikulum merdeka kok sudah tidak ada perankingan? Nah, maka karena ini yang akan menimbulkan orang tua merasa gagal mendidiknya. Kok ternyata nilai di sekolahan nilainya jelek, wah berarti saya gagal. Nah, itu meminimalisir orang tua berpikir seperti itu. Yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Oke, jadi konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi yang gagal menggunakan hukuman dan penghargaan, bisa dikatakan sukses karena kita menggunakan konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu tindakan untuk menyuruh, kita menyuruh. Contohnya ada salah satu siswa menjatuhkan gelas dan kemudian airnya tercecer di lantai. Nah, itu termasuk konsekuensi yang kita berikan kepada anak. Nanda, silahkan bersihkan air itu hingga bersih. Nah, itu namanya konsekuensi. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Nah, tadi sudah jelaskan stimulus itu adalah ketika guru menyuruh anak untuk membersihkan lantai, kemudian siswa merespon, ya Bu, kemudian melaksanakan. Nah, itu namanya stimulus respon. Nah, yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi kalau di konsekuensi itu tidak ada kesempatan anak untuk merenungi kesalahannya. Tidak ada kesempatan agar anak itu berpikir apa tindakan yang harus saya lakukan, tidak ada, tapi sudah disuruh oleh ibu guru untuk melaksanakan. Nah, itu konsekuensi. Yang kemudian adalah restitusi. Restitusi itu akan menimbulkan murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dengan restitusi ini, murid akan lebih bertanggung jawab, memiliki ruang untuk introspeksi diri. Kalau tadi konsekuensi itu tidak ada kesempatan untuk berpikir, maka di restitusi itu untuk berpikir kesalahannya kenapa, solusinya bagaimana, kok bisa seperti itu. Nah, itu adalah identitas sukses bagi penerapan disiplin positif. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, apa itu pengertian restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi di restitusi juga ada ciri-cirinya. Yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan.
Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan. Yang keempat, menuntut untuk melihat keadaan diri. Misalnya, kenapa kok bisa terlambat? Karena saya begadang, Bu. Nah, sudah tahu keyakinan kelas yang kita buat, misalnya seperti itu. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu tadi, kenapa bisa terlambat dan lain sebagainya. Fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusinya. Jadi dari tindakan yang sudah diutarakan oleh anak didik kita, maka kita memberikan solusi yang tepat. Kemudian anak itu diminta untuk melakukan apa hal tersebut yang bisa agar kamu tidak terlambat. Nah, seperti itu. Oke, perbedaan. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya, contoh pada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Jika kita memberi hukuman, maka guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Yang kedua, jika kita terapkan pada konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga, restitusi. Jika kita terapkan dalam restitusi, yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi itu jika kita terapkan dalam 3 disiplin positif. Selama ini kita menggunakan mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Lebih ke masih ke hukuman dan konsekuensi ya. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya, kasusnya pada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini sering terjadi di sekolahan kita. Jika kita di posisi penghukum, maka patuhilah aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan langsung. Seperti itu, biasanya, ya. Yang kedua, jika kita terapkan pada pembuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, itu termasuk disiplin posisi kontrol yang pada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Yang pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini adalah posisi yang paling bagus dalam restitusi, yaitu manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu adalah posisi yang paling tinggi dalam posisi kontrol. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, kita explaining lagi. Clue-nya, perhatikan clue-nya. Perhatikan kata dan angka. Contohnya, jika Jakarta itu 17, Bali 14, empek-empek itu 16. Kemudian ada soal. Berapa Ambon itu? 8. Salah. Berapa? Perhatikan kata dan hurufnya. Ambon berapa? Ambon ya
Ya, katanya berapa? Ya, betul 15. Pudingnya berapa puding? 16. Betul sekali. Soto Betawi? 30. Kita coba cocokkan jawabannya, ya. Jadi soto Betawi itu kan 2 kata, jumlahnya 10 huruf. Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Jadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan cuci tangan setiap hari? Jadi, mengapa kita tidak membuat peraturan kelas? Tetapi kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bahasanya lebih ringan. Jika peraturan yang di sekolah itu sudah kita buat, maka yang di kelas kita membuat keyakinan ke kelas. Ini contoh Bapak Ibu, saya sudah menerapkan di kelas 6 untuk membuat keyakinan kelas.
Oke, jadi itu adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 6A pada waktu pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi disiplin positif yang saya sudah buat di kelas 6, yang pertama adalah disiplin waktu, yang kedua menghargai guru dan teman ketika sedang berbicara, yang ketiga belajar dengan antusias dan semangat, yang keempat jika keluar harus meminta izin, yang kelima menjaga kebersihan lingkungan, yang keenam saling membantu dan bekerja, yang ketujuh selalu menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, yang terakhir adalah ciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Jadi intinya dalam membuat keyakinan kelas itu harus dengan bahasa atau tidak ada kata tidak, namun menggunakan bahasa yang positif. Tidak boleh makan, nah itu berarti makan saat beristirahat. Tidak boleh, di keyakinan kelas itu tidak boleh makan di kelas. Berarti keyakinan kelas yang pas apa? Berarti makan ketika pada jam istirahat. Nah seperti itu contohnya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Tadi kata-katanya lebih ke positif, tidak ada kata tidak, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak usah banyak-banyak, tapi sedikit mengenal. Nah, sesuai dengan kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, ini adalah penerapan dari segitiga restitusi. Jadi dalam menerapkan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa? Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya, kenapa Mas Ahmad kok terlambat? Pasti ada alasannya. Nah itu menstabilkan salah. Oke, segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang dimana artinya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contohnya ketika ada anak yang terlambat, maka kita tanya, kenapa bisa terlambat? Tidak apa-apa, kamu terlambat kali ini karena semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah itu menstabilkan identitas siswa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi alasannya kenapa kamu terlambat, begadang, main HP. Nah itu kita tanya alasannya itu apa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi ditanyakan dulu apa keyakinan kelas yang sudah kita dibuat. Misalnya tadi disiplin waktu. Nah termasuk melanggar tidak kalau terlambat. Nah itu termasuk melanggar. Nah itu adalah langkah dari segitiga restitusi. Nah, saya sudah melaksanakan segitiga restitusi ini dalam 2 kasus. Yang pertama, kasusnya adalah Ajeng merasa marah kepada Manda karena tugasnya terus-menerus dicontek. Ini adalah penerapan segitiga restitusi.
Nah, itu adalah restitusi kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, Ahmad sudah beberapa kali terlambat berangkat sekolah sehingga tertinggal dalam mengikuti pembelajaran. Kasus yang saya terapkan adalah sebagai berikut. Oke, tadi ada dua kasus yang sudah saya terapkan dalam teori segitiga restitusi. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu dalam posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. SD Negeri luar biasa. Oke, jadi nanti setelah ini saya buka kembali pertanyaan apabila ada yang ditanyakan. Oke, saya berikan waktu apabila ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu, monggo dipersilakan. Ya, monggo kesini saja Pak Ibu. Mohon izin tanya, berdasarkan pemaparan tadi saya kok ada sedikit pertanyaan. Nah, kalau saya menganggap ini penghargaan itu bagus, tapi kok berdasarkan pemaparan Bu ini tadi kok pemaparan itu tidak bagus. Mohon untuk tanggapannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Heri yang sudah bertanya. Jadi izin menjawab. Menurut saya untuk penghargaan
pada kali ini itu adalah penghargaan yang berupa barang. Jadi kalau penghargaan berupa barang itu tidak akan menumbuhkan rasa intrinsik pada anak. Misalnya, jika kita memberikan hadiah misalkan berupa pensil, penggaris atau lain-lain, itu bukan termasuk perilaku yang mencerminkan budaya positif. Tapi jika penghargaan itu hanya sebatas reward, misalnya tepuk tangan untuk Mbak Alia, dikasih apa, misalnya dikasih W, nah itu tidak apa-apa, itu termasuk penghargaan secara verbal. Jadi untuk semangat anak, tetapi yang dimaksud tadi itu adalah penghargaan berupa barang atau wujud benda. Nah itu akan mengakibatkan kecemburuan pada anak. Ngoten Pak. Ya, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Ya, silakan Bu Nunu. Ini yang akan saya tanyakan berdasarkan pemaparan tadi tentang kesepakatan kelas. Jika kita sudah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, tapi ada salah satu anak yang berbuat di luar keyakinan, itu terus bagaimana? Ya, terima kasih. Saya berikan kepada Bu Nunu. Jadi peraturan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat setiap satu semester satu kali itu dapat diubah secara berkala. Jadi misalnya kita sudah menemukan keyakinan kelas 8 keyakinan kelas. Nah, tetapi ada salah satu anak yang berperilaku di luar keyakinan kelas terus menerus. Nah, kita bisa mengubah keyakinan kelas itu sewaktu-waktu agar anak tersebut melakukannya dengan tadi motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Begitu dulu. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Monggo. Di sini saya mau menanyakan, jika restitusi itu ditetapkan, contohnya menggunakan masker, namun anak-anak itu tidak mau menggunakan, mereka menjawab, Bu, sudah tidak corona, mengapa masih harus pakai masker? Nah, begitu bagaimana cara pemecahannya? Mohon solusinya. Ya, terima kasih kepada gubernur yang sudah bertanya tentang restitusi. Jadi kalau ada siswa yang kita sudah memberi aturan setiap hari memakai masker, tetapi anak didik kita tidak mau memakai masker karena dengan alasan sudah tidak ada corona. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita kembali terapkan segitiga restitusinya itu. Kita ceritakan sebab akibatnya kalau kita tidak memakai masker. Apalagi di daerah Muel ini banyak sekali polusi ya menurut saya karena di lingkungan pabrik. Jadi kita ceritakan akibatnya, kita berikan alasannya kenapa kok tidak mau memakai masker. Tadi sudah jawab karena tidak ada corona. Nah, kita berikan penjelasan bahwa akibat tidak memakai masker itu apa. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, kegiatan pada siang hari ini telah selesai. Saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan dari saya tentang aksi nyata modul 1.4 diseminasi, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan
Kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.